Prajurit yang memasuki formasi transfer satu persatu, dan menghilang setelah seberkas cahaya yang menyilaukan. Di samping formasi transfer, ada kerumunan ribuan prajurit, yang wilayahnya bervariasi, tetapi mereka semua tampak bersemangat tinggi. Mereka cukup percaya diri. Yang Lao dan Mo Duanhun menatap Si Yan dengan mata penuh arti. Menunjuk dirinya sendiri, Si Yan agak bingung, apa hubungannya denganku? Ada banyak harta rahasia langka dari para ahli elit dari zaman kuno di medan perang jurang. Mo Duanhun mengangguk, di laut tak berujung, banyak ahli telah pergi ke medan perang jurang dan tidak pernah kembali. Mereka menghilang begitu saja. Di antara mereka, ada satu yang bernama Tai Long, seorang pandai besi alam suci yang sangat terkenal. Ribuan tahun yang lalu, keterampilannya dikenal di seluruh laut tak berujung, dan karyanya sangat berharga. Dia tewas di medan perang. Si Yan mengerutkan kening. Aku tidak tahu, Yang Lao menjawab, tetapi dia tidak pernah muncul di laut tak berujung setelahnya. Dia adalah pandai besi yang sangat berbakat, yang harta rahasianya yang paling terkenal adalah pesawat ulang-alik pemecah langit, yang merupakan harta rahasia alam suci, dan harta itu dapat menghancurkan penghalang apapun di angkasa dan merobek pola apapun. Dengan pesawat ulang-alik pemecah langit, Tai Long dapat masuk dan terbang melalui dunia manapun tanpa bantuan gerbang surga. Tidak ada yang dapat menjebaknya. Maksudmu, selama kamu menguasai pesawat ulang-alik pemecah langit, kamu dapat mengeluarkan kakek buyut dari formasi segel iblis. Si Yan mulai mengerti. Jika legenda tentang pesawat ulang-alik pemecah langit itu benar, maka ia mampu melakukan itu. Mo Duanhun meyakinkan. Benarkah? Yang Mu juga tidak mengetahuinya. Saat ia bertanya dengan heran, jika harta rahasia itu benar-benar ajaib, mengapa Tai Long tidak menggunakannya untuk keluar dari medan perang jurang? Bukankah mereka mengatakan bahwa medan perang jurang itu penuh dengan penghalang? Dengan harta rahasia itu, tidak bisakah dia pergi kemanapun yang dia inginkan di medan perang jurang? Dikatakan bahwa Tai Long meninggal di medan perang jurang karena api langit. Ia bermaksud menjinakkan api langit, tetapi dimangsa olehnya. Mo Duanhun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, meskipun Tai Long adalah pandai besi alam suci, tingkat bela dirinya hanya di langit ketiga alam langit, yang tidak cukup untuk menjinakkan api langit. Lalu apa hubungannya dengan Xiao Yan? Yang Mu bertanya lagi. Si Yan menjadi bingung, ya, apa hubungannya denganku? Kedua api langit dapat saling melihat ketika mereka berada di area yang sama. Mo Duanhun menjelaskan, api itu misterius, beberapa dapat hidup berdampingan, dan beberapa akan bertarung. Si Yan, ketika kamu memasuki medan perang jurang, kamu dapat melihat posisi api langit dan dengan bantuan Ice Cold Flame kau mungkin bisa mendapatkan harta karun rahasia pesawat ulang-alik pemecah langit. Mengerti? Si Yan mengangguk sambil tersenyum, kali ini di medan perang jurang, aku akan berkomunikasi dengan Ice Cold Flame, dan terutama akan mencari pesawat ulang-alik pemecah langit milik Tai Long. Hati-hati, jangan terlalu memaksakan diri. Saat kau melihat posisi Sky Flame, biarkan Yang Mu mencari pesawat ulang-alik pemecah langit. Atau jika Sky Flame menemukan Ice Cold Flame di dalam dirimu, ia mungkin akan menyerangmu. Mengerti, kata Mo Duanhun. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, tunggu sebentar. Kalian bisa melakukannya bersama dalam beberapa hari saat Yang Ke dan Yang Sue datang. 3 hari kemudian, Yang Ke, Yang Sue, dan Li Feng'er kembali bersama ke Pulau Abadi. Yang Ke dan Yang Sue keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga Yang, dan keduanya berada di langit kedua alam bumi. Li Feng'er berada di langit pertama alam bumi, putri dari salah satu Raja Sura, Li Mu. Yang Mu, Yang Ke, Yang Sue, Li Feng'er, Si Yan, kalian berlima masing-masing memimpin kelompok yang terdiri dari 10 prajurit alam bumi. Kalian bersama-sama memasuki medan perang jurang dan tinggal di sana dengan tenang selama 3 tahun. Yang Lao memerintahkan ketika semua orang sudah ada di sana. Si Yan, Yang Mu dan yang lainnya mengangguk bersama. Si Yan hanya berada di alam bencana, dan tidak berpengalaman. Apakah tidak apa-apa jika dia memimpin kelompok? Li Feng'er mengerutkan kening, menatap Si Yan dengan mata aneh, kau yakin bisa melakukannya? Li Feng'er adalah putri tunggal Raja Sura Li Mu, yang berada di langit pertama alam bumi. Di keluarga Yang, dia diperlakukan sebagai Yang Mu dan sejenisnya, mendapatkan materi pelatihan terbaik.
Dia tampak cantik. Setelah berjuang di mana-mana untuk keluarga Yang, dia dianggap penting dan dia sendiri menganggap Pulau Abadi sebagai rumahnya. Sebagai salah satu dari 3 Raja Sura, Li Mu membawanya setiap kali dia pergi berperang. Meskipun dia masih muda, tangannya berlumuran darah banyak orang. Dia telah menghadapi segala macam bahaya. Dan dia pernah ke medan perang jurang, jadi dia tahu betapa berbahayanya tempat itu. Dia khawatir ke-10 prajurit itu akan mati karena keputusan salah yang dibuat Xian. Benar, Yang Sue mengangguk, Xiao Yan, apakah kamu yakin bisa mengurus 10 orang? Yang Sue adalah saudara perempuan kedua Xian. Ini pertama kalinya dia bertemu Xian juga. Karena tidak tahu banyak tentangnya, dia juga meragukan bahwa Xian dari alam bencana dapat memimpin 10 prajurit alam bumi. Xian sebelumnya tinggal di daerah pedesaan, jadi dia menduga dia kurang berpengalaman dalam memimpin orang lain. Bahkan di keluarga Yang, prajurit alam bumi sangat berharga. Ke-10 prajurit yang mereka pilih dengan hati-hati semuanya adalah kandidat potensial untuk alam nirvana. Demi kepentingan keluarga Yang, dia tidak berpikir bahwa Xian memimpin tim adalah ide yang bagus. Aku akan mencobanya. Xian tersenyum singkat, aku tidak begitu berpengalaman, jadi aku tidak akan berpisah denganmu di medan perang jurang. Situasi di medan perang jurang cukup rumit. Li Feng'er menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan, beberapa penghalang tidak dapat dideteksi oleh siapapun, meskipun kita akan bersama, jika seseorang menyentuh penghalang itu, kita akan terpisah. Jika itu terjadi, kami tidak dapat memberimu saran yang tepat. Xian menatap Yang Lao. Lupakan saja. Yang Lao tersenyum kepada seorang prajurit di langit kedua alam bumi, Jiang Hukuan, ikuti Xian. Aku yakin akan baik-baik saja jika kau bersamanya. Jiang Hukuan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata kepada Xian, jangan khawatir Tuan Muda Yan. Aku akan mengejarmu. Yang Lao menunjuk Jiang Hukuan, jadi Li Feng'er dan Yang Sue merasa tenang, dan tersenyum. Akan baik-baik saja jika Paman Jiang ada di sana. Haha, Paman Jiang adalah murid terbaik kakek An. Kata Yang Mu. Shaoan adalah seorang menteri keluarga Yang, di langit pertama alam langit. Ia pandai mendobrak penghalang, begitu pula muridnya Jiang Hukuan. Melihat Jiang Hukuan ada di timnya, Xian memikirkan sesuatu. Jadi pada titik-titik krusial, Jiang Hukuanlah yang memainkan peran sebagai pengambil keputusan. Agaknya begini, 10 prajurit dikirim untuk melindungi Xian. Binatang iblis tidak bisa masuk ke dalam medan perang jurang. Ingat, setelah kalian tiba di gerbang surga di area Laut Langit, aturlah binatang iblis terlebih dahulu. Di Gunung Iblis di dekat sana ada berbagai macam binatang iblis, termasuk binatang iblis level 8. Kalian dapat menempatkan binatang iblis kalian di Gunung Iblis. Yang Lao memberi tahu mereka beberapa detail. Yan mendengarkan dengan tenang. 1 jam kemudian, Yang Lao berkata, baiklah, semua masuk ke formasi transfer dengan binatang iblis kalian. Aku akan mengirim kalian ke Laut Langit. Formasi transfer di sana, hanya 20.000 mil ke gerbang surga menuju medan perang jurang. Kalian bisa sampai di sana dalam 3 hari. Xian menepuk-nepuk hantu iblis, dan berdiri di dalam formasi transfer dengan patuh. Hantu iblis menggeram, dan melirik sekali ke naga berkepala 2 di antara formasi transfer termasuk Yang Mu. Di dalam formasi, Yang Mu, Yang Ke, naga berkepala 2 milik Yang Sue, dan kelelawar darah Qian milik Li Feng'er semuanya mundur saat mereka melihat hantu iblis masuk. Hantu iblis panjangnya 10 meter, sedangkan naga berkepala 2 dan kelelawar darah Qian hanya 5 hingga 6 meter. Hantu iblis lebih besar dengan api yang lebih kuat. Pada level 6, hantu iblis tampak lebih kuat daripada naga berkepala 2 dan kelelawar darah Qian. Hati-hati dengan orang-orang dari Tanah Suci Penglai. Sebelum mengaktifkan formasi transfer, Yang Lao mengingatkan, Istana Roh Bela Diri tidak pernah peduli dengan pertikaian di laut tak berujung dan tidak mengambil tindakan terhadap keluarga yang kali ini. Namun, Tanah Suci Penglai mengambil tindakan. Meskipun formasi transfer kita di Laut Langit tersembunyi dengan baik, ketika begitu banyak dari kalian muncul, mereka pasti akan menyadarinya. Jadi berhati-hatilah sebelum kalian memasuki gerbang surga. Mengerti? Yang Mu tertawa terbahak-bahak, lebih baik mereka tahu. Jika mereka tahu, para ahli lainnya juga pasti tahu.
Kurasa mereka tidak akan tinggal diam karena ingin membunuh kita. Aku yakin kalian akan menghadapi beberapa pengejar di medan perang jurang, yang bagus untukmu. Huff, Yang Ke tersenyum muram, ku dengar 7 orang dari generasi muda ada dalam daftar peringkat kekuatan. Kuharap mereka juga akan ada di medan perang jurang. Peringkat kekuatan, Si Yan bingung. Peringkat kemampuan para ahli muda di laut tak berujung. Total ada 18 orang di peringkat kekuatan, yang merupakan ahli teratas di laut tak berujung dan akan menjadi pemimpin di masa depan. Li Feng'er menjelaskan. Berapa banyak dari kita yang ada di daftar? Tanya Si Yan. Yang Mu, Yang Zhou, dan Yang Ke semuanya ada di sana. Li Feng'er menyeringai, dan melirik Yang Ke, tapi, Yang Ke ada di urutan paling bawah, ke-18 di peringkat kekuatan. Haha. Si Yan memasang ekspresi serius. Di tengah pulau terpencil di laut langit, air laut mengeluarkan suara berdesir. Air laut biru beriak sementara bintik-bintik cahaya perak meluncur di atasnya. Hualala, setelah air bergolak hebat, monster besar muncul darinya. 5 binatang iblis terbang keluar dari laut dan mendarat di pulau terdekat. Prajurit yang berenang keluar dari air laut dan bergerak menuju pulau itu. Di bawah langit biru dan awan putih, Si Yan melihat sekeliling, diam-diam melepaskan kesadarannya untuk mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun kesadaran itu lewat. Tidak ada bahaya di sini, Si Yan yakin. Formasi transfer keluarga yang di sini tersembunyi. Ada banyak pulau terpencil di bawah air laut dan formasi transfer berada di bawah salah satunya. Itu hanya bisa dilihat dari dalam laut. Berdiri di pulau terpencil itu, Si Yan mendeteksi dengan kesadarannya. Setelah yakin bahwa tidak ada bahaya, dia berdiri di samping hantu iblis. Xiao Yan, bagaimana dengan kelompokmu? Apakah kamu ingin menunggangi binatang iblis kami? Yang Mu meninggikan suaranya untuk bertanya. Total ada 55 orang dan 5 binatang iblis, yang dibagi menjadi 5 kelompok. Naga berkepala 2 milik Yang Mu dan yang lainnya dapat membawa selusin orang. Semua prajurit telah menaiki binatang iblis itu sekarang. 10 prajurit Si Yan hanya menatap hantu iblis dengan takut dan tidak berani mendekat. Hantu iblis itu panjangnya 10 meter, dan akan lebih nyaman untuk duduk di atasnya. Namun, hantu iblis itu sangat pemarah dan punggungnya dipenuhi duri, jadi para prajurit itu tidak berani mendekatinya. Sudahlah, Si Yan tersenyum, menekan leher hantu iblis, dan diam-diam berkomunikasi dengan hantu iblis. Karena hantu iblis dijinakkan oleh Si Yan di lembah abadi, ia menganggap Si Yan sebagai temannya. Jadi begitu Si Yan mengirimkan keinginannya kepada hantu iblis, yang terakhir akan menuruti perintahnya dengan patuh. Saat menerima pesan itu, ia tidak mau, tetapi tetap saja, hantu iblis menarik duri-durinya di punggungnya ke dalam tubuhnya. Tidak apa-apa sekarang. Si Yan tersenyum pada Jiang Hukuan, dan menoleh ke para prajurit, kalian semua, naiklah sekarang. Jiang Hukuan menarik napas dalam-dalam. Sambil mengamati hantu iblis, dia mendekatinya. Setelah dia menemukan hantu iblis tidak bermaksud menyakitinya, dia menunggangi hantu iblis. Ayo pergi, teriak Yang Mu. Naga berkepala 2 miliknya terbang ke langit seperti angin. Naga berkepala 2 milik Yang Ke dan Yang Sue mengikutinya dari dekat. Kelelawar ajaib Qian milik Li Feng'er terbang sedikit lebih lambat. Hantu iblis melesat keluar seperti pedang ke langit dan melampaui kelelawar itu sekaligus, lalu Yang Mu, Yang Ke, dan naga berkepala 2 milik Yang Sue, dan melaju di depan barisan. Binatang iblismu benar-benar suka memerintah, dia ingin menjadi yang pertama. Yang Mu memuji, konon katanya binatang iblis ini bisa berevolusi tanpa henti. Tidak bisa dibayangkan seberapa kuatnya dia saat mencapai level 8 dan 9. Bagaimana kamu menjinakkan binatang iblis ini? Li Feng'er bingung, setelah binatang iblis ini dibawa kembali ke Pulau Abadi, banyak binatang iblis di pulau itu menjadi pendiam. Dia menelan binatang iblis level 2 dan level 3 setiap hari. Bagaimana dia bisa menurutimu, seorang pejuang alam bencana? Si Yan menyeringai, beruntung. Kamu sangat beruntung. Li Feng'er mengagumi. Hati-hati, laut langit milik Tanah Suci Penglai. Pasti ada pejuang dari Tanah Suci Penglai di pulau-pulau terdekat. Kita akan mudah terlihat jika kita terbang di langit. Yang Sue mengerutkan kening, kita tidak akur dengan Tanah Suci Penglai.
Sekarang setelah mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan membiarkan kita hidup. Mereka akan menyerang kita begitu mereka melihat kita. Yang Mu juga mengangguk. Panze dari Tanah Suci Penglai berada di langit ketiga alam bumi, peringkat kelima dalam peringkat kekuatan, sedikit lebih lemah dariku. Kita harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Aku pernah berhadapan dengannya sebelumnya. Dia hebat, mampu menguasai segala macam keterampilan bela diri. Xi Yan juga bersikap waspada. Dari Yang Mu dan kelompoknya, dia mengetahui tentang peringkat dengan baik. Hanya prajurit muda di bawah 30 tahun di Laut Tak Berujung yang dapat dimasukkan ke dalam daftar. Hanya 4 orang muda di Laut Kiara yang terdaftar dalam peringkat, yaitu Yang Mu, Yang Zhou, Yang Ke, dan Xie Kui, sementara tidak ada seorang pun dari keluarga Xia yang ada di peringkat tersebut. Yang Mu berada di peringkat keempat, Yang Zhou ke-12, Yang Ke ke-18, sementara Xie Kui dari negeri ajaib jahat berada di peringkat ke-10. 18 ahli muda di peringkat tersebut semuanya luar biasa dengan potensi yang besar. Mereka adalah pemimpin masa depan Laut Tak Berujung. 3 anggota keluarga yang berada di peringkat kekuatan, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga Yang. Hantu iblis melesat maju ke arah Pulau Labu tempat gerbang surga berada, diikuti oleh naga berkepala 2 dan tongkat ajaib Qian. Ada musuh di sini. Saat mereka pergi ke pulau yang tidak dikenal, Xi Yan menepuk lembut hantu iblis dan memperlambatnya. Yang Mu tertegun, Xiao Yan, kau bisa mendeteksi musuh. Ya, Xi Yan mengangguk, mereka ada di pulau di depan kita. Puluhan dari mereka termasuk ahli alam nirvana. Xiao Yan, kau yakin? Yang Sue terkejut, kita bisa mengandalkannya. Yang Mu menjawab, dan menjelaskan, saat berada di Pulau Batu Hitam, Xiao Yan bisa mencium bau penghuni iblis dengan harta rahasia. Dia pasti mendeteksinya sekarang. Dia tidak tahu bahwa kali ini Xi Yan telah memurnikan lautan kesadaran dan memperoleh indera yang lebih tajam. Apakah kita perlu menghindari mereka? Yang Sue mengerutkan kening, ada prajurit alam nirvana. Sulit, kita harus masuk ke medan perang jurang terlebih dahulu dan menunggu para pengejar datang. Kita tidak bisa menghindari mereka. Yang Mu menggelengkan kepalanya, karena ada prajurit alam nirvana, mereka pasti telah mendeteksi kita dengan lautan kesadaran mereka. Kita telah berjalan ke sini selama 1 hari, mereka pasti mengetahuinya. Tepat sekali, kita tidak bisa menghindari mereka. Mereka sudah ada di sini. Xi Yan juga mengangguk. Kita tidak bisa mengetahui siapa mereka. Yang Mu merenung, 5 binatang iblis kita berada di level 6. Jika hanya ada 1 atau 2 prajurit, kita tidak perlu gugup. Namun, akan sulit jika mereka memiliki terlalu banyak prajurit alam nirvana. Xiao Yan, dapatkah kau mendeteksi berapa banyak prajurit alam nirvana yang ada? Petik 2. 3. Kalau begitu tidak apa-apa. Hu. Di tengah angin kencang, sebuah kapal segitiga perak terbang cepat di langit, dengan beberapa sosok manusia di atasnya. Kapal tanduk perak. Yang Mu mencibir, mereka dari Tanah Suci Penglai. Kapal tanduk perak dapat terbang di langit dan berlayar di laut. Hanya orang-orang penting yang dapat memilikinya. Di Tanah Suci Penglai, bahkan para pejuang alam nirvana tidak diizinkan menggunakan kapal tanduk perak. Panze pasti ada di sana. Saudara Yang Mu, lama tidak bertemu, hehe. Tawa keras tiba-tiba terdengar dari kapal tanduk perak, saat seorang pemuda tampan berdiri di depan dengan kipas berbulu di tangannya. Xi Yan duduk tegak di atas hantu iblis. Setelah melihat ke arah itu dalam-dalam selama beberapa saat, wajahnya menjadi muram. Gu Jiange, dari keluarga Gu, dan gadis suci Kuyanxing juga berdiri di atas kapal. Di Pulau Munro, dia hampir membunuhnya. Sekarang mereka bertemu lagi di sini. Setelah ditebus, Gu Jiange masih hidup. Xia, dari jarak puluhan meter, terdengar suara dingin Gu Jiange, ini dia. Ya, ini dia. Xi Yan menatap Gu Jiange dengan dingin, aku tidak percaya kamu masih hidup. Bagus sekali, kalau begitu aku bisa membunuhmu sendiri. Kamu Xi Yan, jangan omong kosong, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Di samping Gu Jiange, seorang gadis muda cantik bergaun hijau tampak sangat sombong. Petik 2. Gu Linglong, langit kedua alam bumi, peringkat ke-8, jauh lebih kuat dari Gu Jiange. Li Feng'er memperkenalkan dengan lembut. Aku tidak percaya. Xi Yan tampak tidak peduli,
saat dia melihat ke arah Gulinglong, "Gadis, kamu bahkan belum dewasa. Berhentilah menyombongkan diri. Kamu mencari kematianmu sendiri." Gulinglong mencibir, dengan kemarahan di matanya. Pedang panjang berwarna perak terbang keluar dari lengan bajunya dan melesat ke arah Xian seperti kilat. Xian mengerutkan kening, duduk diam di atas Demon Ghost tanpa mengambil tindakan. CCC, hantu iblis itu menghembuskan ki gelap berwarna hijau, yang bagaikan awan hijau yang menyembur ke pedang perak. Pedang itu menusuk awan hijau dan terpenjara. Pedang itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan jiwa pedang di dalamnya pun terhempas oleh ki gelap. Ki gelap, orang-orang di kapal tanduk perak itu menjadi cemas, menatap hantu iblis dengan ketakutan, seraya mereka berteriak. "Binatang iblis dari dunia gelap." Panze menarik senyumnya, "Kapan keluarga yang kalian hubungkan ke dunia gelap? Semua portal itu sepihak. Binatang iblis dan penghuninya tidak bisa memasuki dunia kita. Bagaimana kalian bisa mendapatkan binatang iblis dunia gelap ini? Hentikan omong kosong itu. Yangmu tidak sabar, Panze, apakah kalian ingin bertarung? Panze, beranikah kau bertarung denganku?" Yangmu, yang duduk di atas naga berkepala dua, menatap Panze dari jauh di atas kapal tanduk perak dan berteriak. Pedang perak raksasa itu terbang keluar dan melayang di atas kepala Yangmu, memancarkan cahaya sepanjang 10 meter, yang diarahkan langsung ke Panze. Di atas kapal tanduk perak, Panze tersenyum dengan kipas di tangannya. "Yangmu, kami datang untuk menghancurkan keluarga Yangmu. Bukan untuk membuang-buang waktu kami." "Kau pengecut." "Tidak." Yangmu tertawa, "Panze, Panze, aku tahu kau pengecut." Panze tidak tampak kesal tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menoleh ke para prajurit di sampingnya, "Jangan buang-buang waktu. Tangkap mereka." "Putra Dewa benar." Wei Qing, prajurit alam nirvana dari Tanah Suci Penglai mengangguk, "Kita tidak bisa tenang jika keluarga yang tidak hancur. Mereka sering datang ke Laut Langit untuk membuat masalah. Mereka pantas mendapatkannya." "Bunuh." Panze melambaikan tangannya. Boom, boom, boom. Guntur besar tiba-tiba datang dari kapal tanduk perak, sementara seberkas cahaya emas spiral melesat ke arah Xian dan Yangmu. "Cahaya ilahi spiral," teriak Yangmu, "pisahkan." Ekspresi Xian sedikit berubah, saat ia bergegas mengirim pesan kepada hantu iblis untuk menghindari cahaya itu. Hantu iblis itu berteriak dengan semburan energi jahat. Ki gelap hijau dan ki iblis hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk gelombang, menyerang langsung ke cahaya ilahi spiral. "Xian!" Yangmu mendesak binatang iblis itu untuk pergi, tetapi melihat Xian hendak dipukul, ia berteriak, "Cahaya ilahi spiral dipadatkan oleh 300 kristal mendalam. Itu tidak bisa dipecahkan." Teriakan Yangmu tiba-tiba berhenti. CCC. Ki gelap dan ki iblis dari hantu iblis membeku dan membentuk perisai aneh, sementara cahaya ilahi spiral mengenainya, yang terakhir dikendalikan. Seperti spiral, cahaya itu berputar dengan cepat, menjadi sedikit lebih kuat setiap kali berputar. Di laut tak berujung, cahaya ilahi spiral yang dihasilkan oleh kapal tanduk perak dapat dengan mudah merenggut nyawa seorang prajurit alam nirwana. Namun, serangan ini dihentikan oleh perisai yang dibentuk oleh hantu iblis. Ki gelap, ki iblis. Para prajurit yang berdiri di kapal tanduk perak tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Panze tampak muram, karena dia tidak dapat mempercayai apa yang telah dilihatnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Binatang iblis apa itu? Mengapa itu dapat memicu ki gelap, bahkan ki iblis dari daerah iblis? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu membuat makhluk hibrida ini?" Ahli generasi baru seperti Gulinglong dan Ku Yanxing terkejut oleh hantu iblis. Yang Mu, Yang Sue, dan Li Fenger juga terkejut dengan kekuatan hantu iblis. Dari perisai yang dibentuk oleh hantu iblis dengan ki gelap dan ki iblis, tiba-tiba terdengar siulan tajam, bersamaan dengan itu, energi jahat melesat ke arah kapal tanduk perak seperti anak panah. Energi jahat yang pekat mengalir keluar seperti hujan anak panah. Panze, Ku Yanqing dan rekan-rekan prajurit panik untuk melawan. Xian duduk di atas hantu iblis, tersenyum dingin. Hantu iblis adalah hibrida dari hantu dari dunia gelap dan naga dari daerah iblis, dan merupakan makhluk yang sangat ganas. Meskipun hantu iblis hanya berada di level 6, energi jahatnya jauh lebih kuat dari binatang iblis level 6 yang normal.
Energi jahat yang tak berujung melesat ke kapal tanduk perak, dan tanpa perintah, hantu iblis tiba-tiba meraung dan menyerang ke arah kapal tanduk perak. Cahaya ilahi spiral sama sekali tidak dapat bertahan melawan hantu iblis, karena cahaya itu dihancurkan oleh hantu iblis dan menjadi titik-titik cahaya keemasan hingga menghilang. Bunuh. Melihat hantu iblis mulai menyerang, Yang Mu tertawa, "Xiaoyan, kita di sini. Kamu benar-benar beruntung." Haha. Yang Sue, Li Feng'er dan kelompoknya juga mengendarai naga berkepala dua, kelelawar ajaib Qian untuk terbang di atas titik-titik emas dan mendarat di kapal tanduk perak. Bang! Tubuh hantu iblis sepanjang 10 meter mendarat di kapal tanduk perak terlebih dahulu, sementara kapal hampir tidak dapat menahan hantu iblis karena berguncang hebat. Buruk. Ekspresi Pan Ze berubah. "Wei King, cepat stabilkan kapal." Prajurit dari Tanah Suci Penglai ini bergegas masuk ke kabin. Dalam sekejap, gelombang energi yang kuat datang dari dalam kapal. Dan kapal tanduk perak langsung stabil. "Xian, aku ingin membunuhmu." Gu Jiange bersiul saat pedang pembunuh naga dengan ekor api terbang keluar dari punggungnya, menuju Xian. Xian tenang, saat dia melemparkan batu bulan hijau ke arah pedang itu. Batu bulan hijau berubah menjadi cahaya hijau dingin setelah menyerang pedang pembunuh naga. Energi dinginnya langsung memadamkan api. Gu Jiange panik. Saat dia berdiri paling dekat dengan pedang pembunuh naga, dia diselimuti oleh 30 tembakan cahaya es. Merasa sangat dingin, ki mendalamnya juga melambat. "Segel kematian!" Xian berteriak dalam benaknya, dan mengulurkan tangan kirinya, sementara 7 cetakan tangan meledak ke arah Gu Jiange dengan kekuatan kematian. Gu Jiange ketakutan. Meskipun mereka berdua berada di langit kedua alam bencana, segel kematian Xian sangat kuat baginya. Dia hampir tidak bisa bertahan melawannya. Jadi dia mendekati Gu Linglong untuk menghindarinya. Tidak berguna. Gu Linglong mencibir, saat dua pedang ajaib berputar dan terbang keluar seperti dua ikan lumpur. Bang-bang. Segel kematian menyerang pedang Yin, tetapi dialihkan olehnya. Alis Gu Linglong yang panjang terangkat tinggi. Dia memiliki jiwa bela diri, jantung pedang ajaib, jadi dia bisa merasakan bahwa jiwa pedang itu tercemar oleh segel. Bajingan, keterampilan bela diri jahat apa itu? Gu Linglong berubah serius, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu merusak jiwa pedangku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Seketika, pedang berkarakter angin memecah langit dan muncul di depan Xian. Pedang itu bisa menyembunyikan dirinya sendiri sehingga Xian bahkan tidak menyadarinya. Saat pertama kali melihat pedang itu sudah ada di wajahnya. Ho! Hantu iblis mengeluarkan udara kotor dan meludahkannya ke pedang. Pedang itu langsung mengubah arahnya dan terbang menuju Kuyanxing. Kuyanxing, yang sedang bertarung melawan Yang Sue dan Yang Ke, ketakutan, jadi dia mundur untuk menghindari pedang itu. Dia menegur dengan dingin, "Gu Linglong, apa yang kamu lakukan?" "Kecelakaan." Gu Linglong menjulurkan lidahnya dan menarik pedang itu. Dia menjadi semakin marah, "Dasar bajingan. Sungguh memalukan, kau menggunakan binatang iblismu. Lawan aku bisa membunuhmu sekarang juga." Xian tidak bergerak tetapi tetap berada di hantu iblis, memperhatikan apa yang terjadi di kapal tanduk perak. Kelima kelompok prajurit yang telah turun dari binatang iblis, yang berdiri di kapal tanduk perak bersama para prajurit dari Tanah Suci Penglai, Tanah Suci Danau Surga, dan keluarga Gu. Binatang iblis Yang Mu menatap dua prajurit nirwana sehingga mereka tidak bisa bergerak. Yang Mu, Yang Sue, Yang Ke, dan Li Feng'er menampilkan keterampilan bela diri terbaik mereka melawan Pan Ze dan Kuyanxing. Selain Pan Ze, Kuyanxing, Gu Jiange, Gu Linglong, masih ada sekitar 30 prajurit di kapal tanduk perak. Alam mereka bervariasi. Beberapa berada di langit ketiga alam bumi, sementara beberapa berada di alam bencana. Mereka berada dalam perang yang sengit. Tanpa menanggapi Gu Linglong, Xian mengamati kapal dan diam-diam menghasilkan medan gravitasi. Medan gravitasi tidak terlihat, karena para prajurit di alam nirvana bahkan tidak dapat mendeteksinya. Xian berpikiran jernih, karena ia mendapatkan waktu untuk mengendalikan para prajurit itu dengan medan gravitasinya. Dalam pertempuran sengit, hidup seseorang ditentukan dalam 1 atau 2 detik. Saat medan gravitasi tiba-tiba terbentuk, para prajurit musuh itu bahkan tidak dapat menggunakan sedikit pun energi untuk melawan.
Prajurit yang dengan cepat mengambil kesempatan untuk membantai mereka. Xian duduk tegak di atas hantu iblis, sambil diam-diam mengumpulkan ki mendalam dari para prajurit yang mati. Pertempuran di kapal dikacaukan oleh medan gravitasi, sementara keluarga yang menang dan mulai membantai. Melihat kembali para prajurit musuh itu, yang sekarang sangat bingung tentang situasi tersebut, sementara mereka hampir tidak bisa bertarung. Bajingan itu sedang bermain trik. Wei Qing menyadari sesuatu saat keluar dari kabin. Setelah merasakan kesadarannya, dia berteriak pada Xian. Xian tiba-tiba menjadi sasaran mereka berdua. Wei Qing keluar dari kapal tanduk perak, lalu ia melepaskan kesadaran jiwa dari alam nirvana. Hanya merasakan sesaat, ia menemukan bahwa ada banyak gelombang energi aneh yang dikendalikan oleh Xian. Yang memenjarakan para prajurit dari Tanah Suci Penglai, Tanah Suci Danau Surga dan keluarga Gu, sehingga mereka dapat dibunuh oleh keluarga yang dengan mudah. Xian adalah penyebab situasi sepihak ini. Ketika Wei Qing menemukan energi aneh itu, ia berteriak. Itu membuat semua orang memusatkan pandangan mereka pada Xian. Pan Ze, Ku Yanqing, Gu Linglong, para atasan muda ini, segera menatap Xian. 3 prajurit alam nirvana segera menjatuhkan naga berkepala 2 dan tongkat sihir Qian, dan mendekati hantu iblis. 3 prajurit tua itu menggunakan kekuatan mereka bersama-sama dan mengepung hantu iblis dari 3 arah. Sialan, berhenti, Gu Linglong berteriak dan menarik napas dalam-dalam. Ada 7 sinar cahaya dengan warna berbeda yang datang ke arah Xian dari arah yang berbeda. 7 sinar cahaya itu adalah 7 pedang Gu Linglong. 7 pedang itu tersusun dalam susunan pedang. Cahaya saling menjalin membentuk jaringan dan terbang turun menuju Xian. Cahaya pedang bercampur, fluktuasi energi dipicu di bawah kendali Gu Linglong, membawa gelombang kejut yang sangat tajam. Wajah Xian sedikit berubah. Gu Linglong berada di langit kedua alam bumi. Setiap dari 7 pedangnya sangat kuat. Kekuatan susunan pedang itu mengejutkan, bahkan para prajurit nirvana tidak dapat menahannya. Dia tidak ragu-ragu, dan dalam sekejap, dia melepaskan perisai cahaya gelap dan roh bela diri petrifikasi. Xian duduk di atas hantu iblis yang mengumpulkan kekuatan negatif lagi. Dia langsung mengenai segel kehidupan dan kematian, saat mereka campur tangan bersama. Dia menggunakan jurus terkuatnya untuk melawan susunan 7 pedang. Segel kehidupan dan kematian tumpang tindih. Ada 7 cetakan tangan besar berjajar seperti kipas daun. Energi aneh keluar dari segel kehidupan dan kematian secara tiba-tiba. Boom, boom, boom. Semburan energi menderu tiba-tiba meledak di langit dengan cahaya yang menyilaukan seperti kembang api yang indah. Segel kehidupan dan kematian masuk ke dalam susunan pedang. Fluktuasi darinya mengandung kekuatan campuran kehidupan dan kematian. Cahaya susunan 7 pedang itu tiba-tiba meredup. Susunan itu menjadi tidak teratur karena serangan segel kehidupan dan kematian. Wajah cantik Gu Linglong menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Dari susunan pedang itu, 7 atribut dari fluktuasi energi yang berbeda dilepaskan. Mereka mengikuti fluktuasi kehidupan Xian dan menyerangnya. Duduk di atas hantu iblis, Xian diserang oleh susunan pedang itu. Saat perisai cahaya gelapnya hancur, tubuhnya terlempar keluar dari hantu iblis. Puff! Xian menyemburkan darah dari mulutnya. Organ-organnya tampak bergerak. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Menggunakan tahap ketiga dari Petrification Martial Spirit, dia mencegah kekuatan 7 pedang, sehingga tubuhnya aman dan terlindungi. Namun, kekuatan itu menembus tubuh Xian dan mulai menghancurkan tubuhnya. Wajahnya menjadi sangat pucat. Xian dengan cepat melepaskan kekuatan negatif di meridiannya untuk menahan kekuatan 7 pedang yang masuk ke tubuhnya. Kekuatan negatif, pertahanan ki yang mendalam, Xian bergegas untuk menghilangkan kekuatan penghancur dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan api yang membara juga keluar dari cincin pembuluh darah dan menyembur ke dalam tendonnya untuk membantunya menghilangkan kekuatan pedang. Ini adalah kekuatan api dari api inti bumi selama ribuan tahun. 3 jenis kekuatan aneh mengalir di sepanjang tendon Xian. Dalam waktu yang sangat singkat, kekuatan 7 pedang itu terkuras habis. Cahaya warna-warni muncul dari kulit Xian. Sekilas, dia tampak seperti sumber cahaya yang aneh dan fluktuasi energi di tubuhnya kacau balau. Sambil bernapas pelan, Xian memasang wajah datar, lalu menyeka darah di mulutnya.
Melompat cepat, Xian terbang ke punggung hantu iblis. Dia menatap Gulinglong dengan pandangan yang sangat indah dan berkata, dasar payah. Mata Gulinglong yang indah memancarkan cahaya dingin dan tubuhnya sedikit bergetar, menggertakkan giginya. Saat 7 pedang itu beradu, dia yakin bahwa hanya Yang Mu dan Yang Zhou yang bisa menahannya di antara para atasan muda dari keluarga Yang. Xian adalah seorang pejuang alam bencana. Dia menduga Xian akan langsung terbunuh. Namun, keterampilan bela diri Xian menghalanginya. Dampak dari 7 pedang itu telah menyerbu tubuh Xian, tetapi ditelan olehnya. Itu sangat aneh sehingga sama sekali di luar dugaan Gulinglong. Xian duduk di atas hantu iblis lagi. Itu membuatnya merasa tak terduga. Ketika Gulinglong menatap Xian lagi, dia tidak merasa jijik. Melolong, hantu iblis itu meraung. Mata hijau di wajahnya yang ganas memancarkan cahaya hijau samar seketika. Cahaya yang berbeda melesat ke arah 3 prajurit alam nirvana milik Wei Qing. Karena cahaya hijau yang aneh, laut kesadaran ketiga pria itu menjadi berantakan, sehingga mereka tidak dapat melakukan serangan yang efektif lagi. Hantu iblis itu menggeram. Tubuhnya yang besar, dengan marah, mendarat di kapal. Ia mencabik-cabik satu demi satu prajurit dari tanah suci Penglai menjadi berkeping-keping. Ada kabut darah yang memenuhi udara di sekitar hantu iblis. Saat lebih banyak energi jahat berkumpul di kabut berdarah, itu menjadi semakin dan semakin intens. Dengan hantu iblis sebagai pusatnya, kabut darah menyebar seperti badai. Kemanapun kabut darah menyapu, semua orang mundur. Bahkan 3 prajurit alam nirvana Wei Qing menjauh. Xian juga menyadari kemarahan hantu iblis yang hebat. Karena Xian diserang oleh Gulinglong, binatang iblis itu tampak kesal. Ia gila membangkitkan amarahnya yang haus darah. Hantu iblis itu mengamuk di kapal tanduk perak. Mata hijaunya memancarkan cahaya hijau redup. Ia hanyalah hantu iblis tingkat 6. Namun saat ini, ia meledak seperti binatang monster tingkat 7. Pan Ze, Ku Yanqing, Gulinglong, dan Gu Jiange semuanya terkejut oleh keganasan jahat hantu iblis. Mereka tidak berani mendekati hantu iblis dan menjauh. Yang Mu, Li Fenger, dan prajurit lain dari keluarga yang hendak mendekati Xian, tetapi saat mereka melihat hantu iblis tiba-tiba menjadi gila, mereka minggir. Saat itu, kapal tanduk perak menjadi panggung bagi hantu iblis untuk membunuh. Ia menerima kehendak Xian dan mencabik-cabik para prajurit dari Tanah Suci Penglai dan Tanah Suci Danau Surga hingga hancur berkeping-keping. Ada darah dan sisa-sisa tubuh berserakan di mana-mana di kapal tanduk perak. Duduk di atas hantu iblis, Xian menikmati kekuatan dari mayat-mayat itu. Meridiannya mulai terluka. Berbagai emosi negatif mengalir ke dalam pikiran Xian, ia hampir tidak dapat mengendalikan kesadarannya. Kekuatan jahat berupa ketakutan, haus darah, kebencian, dan energi negatif meledak dan membentuk kabut cahaya putih di sekitar tubuh Xian dan menghilang dengan tenang. Gu Jiange ingin menyerang Xian secara diam-diam. Namun, ia ceroboh dan langsung dikelilingi oleh kabut putih yang terbentuk dari emosi negatif Xian. Hanya dalam sekejap, Gu Jiange tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Ia seperti seorang tahanan yang telah terperangkap selama ratusan tahun, dan bergerak untuk membunuh Gulinglong. Gu Jiange menjadi gila. Kau gila. Gulinglong mendapat firasat buruk dan ingin bergerak, tetapi ia menemukan bahwa ada kebencian yang tak berujung di dalam diri Gu Jiange. Gulinglong segera menyadari bahwa ia benar-benar menjadi gila. Xian juga terkejut setelah mengetahui bahwa gelombang emosi negatif dapat membuat orang marah, dan bahkan membuat mereka membunuh rekan mereka. Xian segera menyadari bahwa ini adalah kemampuan sihir yang sangat tidak biasa, dia segera membungkus kabut emosi negatif dengan kesadaran jiwanya, dan menutupinya ke para prajurit Tanah Suci Penglai dan Tanah Suci Danau Surga. Seperti yang diharapkan, setelah diselimuti oleh kabut putih, para prajurit itu segera menjadi gila dan haus darah, dan mulai saling membunuh. Sihir hitam yang luar biasa. Wei Qing menjerit saat melihat anak buahnya kehilangan akal dan saling membunuh. Tiba-tiba, dia merasa tak berdaya. Melolong, hantu iblis itu melompat ke arah Wei Qing dan ada gelombang energi gelap yang kuat mengalir darinya. Wajah Wei Qing berubah. Dia tidak peduli dengan anak buahnya, dan melompat dari kapal tanduk perak sambil berteriak, "Pergi!" Para prajurit di kapal tanduk perak juga melihat ada yang tidak beres.
Mereka segera mengikuti Wei Qing dan melompat ke laut. Di bawah mereka ada lautan yang tak berujung. Orang-orang ini tahu bahwa akan baik-baik saja jika jatuh ke laut. Jadi mereka langsung melompat ke laut. Xian, ingat, aku akan membunuhmu. Gulinglong menatapnya dengan getir, lalu menangkap Gu Jiange yang mengigau dan pergi ke laut sambil menggambar garis yang indah. Hanya dalam waktu 3 detik, semua prajurit yang selamat melompat ke laut. Ayo pergi. Xian menepuk hantu iblis dengan ringan dan menghentikan hantu iblis untuk mengejar mereka. Ia berkata kepada Yang Mu, Pan Ze, mereka hanya satu kelompok, tetapi ada prajurit lain yang datang ke sini. Mereka lebih kuat dari Pan Ze, termasuk 5 prajurit alam nirvana. Ekspresi Yang Mu berubah dan ia mengangguk menunjukkan pengertiannya. Setelah Yang Mu memanggil mereka, para prajurit keluarga yang di kapal menaiki hantu iblis, naga berkepala 2, dan kelelawar ajaib Qian. Kemudian mereka terbang menjauh dari kapal seperti angin. Langit biru, di lautan tak berujung. Angin hangat bertiup perlahan, di bawah langit biru, 5 binatang iblis membumbung tinggi di langit, di atas binatang iblis, para prajurit yang duduk dengan semangat tinggi dan tertawa. Kemenangan dalam perang setengah hari sebelumnya sangat gemilang, dalam bentrokan 3 kekuatan besar di laut tak berujung, mereka membantai 20 prajurit dengan alam yang sama dengan mereka, memaksa para prajurit dari 3 kekuatan besar itu untuk melompat ke laut untuk melarikan diri. Dalam perang ini, Xian yang hanya memiliki kultivasi alam bencana memainkan peran yang menentukan. Yang Sui, Li Feng'er dan yang lainnya yang membenci Xian pada awalnya, sekarang ketika mereka menatapnya, ada sedikit kemegahan di mata mereka, seolah-olah mereka mengenali kembali Xian. Li Feng'er yang selalu bersikap angkuh juga tersenyum gembira dan menunjukkan minat terhadap Xian. Li Feng'er memiliki postur tubuh yang tinggi dan sangat cantik dan biasanya dia cukup sombong. Karena kekuatannya yang luar biasa, dia menerima perlakuan yang sama seperti Yang Mu dan yang lainnya dalam keluarga Yang. Di seluruh lautan Kiara, dia juga sangat terkenal, kali ini senyumnya membuat banyak prajurit keluarga yang diam-diam mengintipnya. Aku tidak menyangka kau sehebat ini, Li Feng'er tersenyum manis. Awalnya, kupikir kepala suku membuat keributan dengan menggunakan 3 tetes darah abadi untuk menghitung hidup dan matimu dan sekarang aku tahu bahwa kepala suku memiliki pandangan jauh ke depan yang hebat, kupikir kepala suku tahu kau luar biasa, jadi dia bersedia melakukan itu. Pada saat itu, di Pulau-Pulau Abadi, setelah Mo Duanhun memberitahu Yang Qingdi tentang kecelakaan yang terjadi dengan Xian di Pulau Menluo, Yang Qingdi hanya ragu-ragu sedikit, dan kemudian dia memutuskan untuk menggunakan 3 tetes darah abadi untuk menentukan hidup dan mati Xian. Pada saat itu, banyak orang berpikir bahwa Yang Qingdi terlalu peduli dengan Xian yang hanya memiliki kultivasi alam bencana tidak layak baginya untuk menggunakan 3 tetes darah abadi. Li Feng'er juga salah satu dari mereka. Setelah dia mengetahui hal ini, dia bahkan diam-diam mengeluh kepada ayahnya bahwa Xian merepotkan, dia bahkan belum datang ke keluarga yang tetapi sudah membuat Yang Qingdi menghabiskan 3 tetes darah abadi. Dan setelah bertemu Xian di Pulau Abadi, dia melihat tidak ada yang istimewa pada Xian, dia bahkan percaya bahwa alasan Xian dapat menjinakkan hantu iblis adalah dengan bantuan dari Yang Qingdi, sehingga dia dapat dengan mudah menjinakkan hantu iblis. Dia tidak memiliki kesan yang mendalam pada Xian, dan merasa bahwa Xian hanya seorang prajurit yang sangat biasa di keluarga Yang dan tidak layak mendapat banyak perhatian. Sampai perang ini, saat Xian menggunakan medan gravitasi untuk membalikkan keadaan dan tidak mengalami kerusakan apapun dari 7 pedang Gulinglong, yang berada di peringkat kekuatan, dia mulai mengubah pandangannya dan akhirnya menyadari bahwa Yang Qingdi benar dan 3 tetes darah abadi yang dia gunakan untuk menentukan hidup dan mati Xian tidak terbuang sia-sia. Duduk di atas hantu iblis, Xian mengerutkan kening dan sedikit melirik Li Feng'er, tetapi tidak berbicara apapun. Dia memfokuskan pikirannya untuk merasakan perubahan di dalam meridiannya. Di kapal tanduk perak, Qi yang dalam dari para prajurit yang mati dari 3 kekuatan besar itu diam-diam diserap olehnya. Setelah mendapatkan Qi yang dalam, roh bela diri misterius mulai memurnikan Qi. Dalam proses pemurnian, banyak emosi negatif terus muncul dan memengaruhi kesadarannya. Dia hampir kehilangan kendali. Kali ini meridiannya menyerap terlalu banyak kekuatan,
Saat ini meridiannya sedang memurnikan ki yang mendalam dan 720 titik akupuntur di tubuhnya terasa seperti terbakar, sekarang dia hanya fokus pada perubahan meridiannya dan tidak dapat terganggu oleh hal-hal lain. Hei, Li Feng'er tampak sedikit kesal, mengapa kamu begitu dingin? Aku tahu kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi jika seorang wanita cantik berbicara denganmu, kamu seharusnya menanggapi dengan senang, kan? Kamu tahu, di Laut Kiara ini, ada banyak orang yang ingin berbicara denganku, tetapi aku sama sekali tidak peduli. Aku mengambil inisiatif untuk berbicara, tetapi sikapmu seperti ini, kamu benar-benar sombong, bukan? Petik 2. Xiao Yanzi, Feng'er adalah salah satu dari 4 bunga emas di Laut Kiara kita, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini ketika ada seorang wanita cantik yang menggodamu? Yang Mu tersenyum. Ada 4 bunga emas di Laut Kiara, yang Mu sudah memberi tahu Xian ketika mereka pertama kali bertemu. Dalam 4 bunga emas, Xian berada di peringkat pertama, yang kedua adalah He Qingman, yang ketiga adalah Yang Sue dan Li Feng'er berada di peringkat keempat. Meskipun Li Feng'er berada di peringkat terakhir, tetapi dapat dikatakan bahwa ia terkenal sebagai salah satu dari 4 bunga emas di Laut Kiara, karena ia memang memiliki kecantikan yang sangat menarik perhatian. Li Feng'er memiliki postur tubuh yang tinggi dan kaki yang ramping dan pinggangnya yang seperti ular adalah area yang membuat banyak orang terangsang. Pinggangnya yang seperti ular, Xian tiba-tiba teringat bahwa ada cara paling sederhana untuk mengatasi serangan balik ketika roh bela diri misterius memurnikan ki yang dalam. Hasrat yang tidak dapat ditahan tiba-tiba muncul di dalam hatinya, ia mencoba untuk tidak berpikir tetapi menemukan bahwa hasrat itu menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, matanya berbeda dari ketika ia melihat Li Feng'er sebelumnya, sekarang secara bertahap dipenuhi dengan nafsu dan hasrat. Apa yang ingin kau lakukan? Li Feng'er tersipu, ia tak dapat menahan tatapan mata Xian, dan menatap tajam ke arah Xian, mengumpat, awalnya, kupikir kau cukup baik, tetapi ternyata kau hanya seorang cabul. Yang Sue juga mengerutkan kening. Tatapan mata Xian dan hasrat di dalamnya sangat kentara. Selama seseorang sudah dewasa, maka makna khusus dari mata itu dapat terlihat. Xiao Yanzi, tidak perlu begitu terus terang, kan? Yang Mu tertawa. Meskipun kita semua memiliki pikiran jahat yang sama terhadap Feng'er, tetapi tidak seorang pun berani menunjukkannya dengan jelas, kau benar-benar istimewa. Kakak Yang, kau juga bukan orang baik. Li Feng'er menatap Yang Mu. Kakak ikat aku. Xian tiba-tiba berteriak. Lebih baik kau menggunakan rantai logam dan melilitkannya di tubuhku, jika tidak, aku takut aku tidak dapat mengendalikan diri lagi. Li Feng'er sedikit berteriak, menatapnya dengan aneh, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa seseorang harus diikat dengan rantai karena dia seorang cabul, aku telah melihat banyak orang cabul, tetapi ini pertama kalinya aku melihat orang cabul sepertimu. Yang Ke juga tertegun, berkata, tidak perlu melakukan itu, kan? Aku tahu bahwa Feng'er cantik, tetapi, Xian itu bahkan lebih cantik, jangan katakan padaku bahwa kamu juga seperti ini ketika kamu bertemu gadis itu untuk pertama kalinya. Yang Mu diam-diam tersentak, Xiao Yanzi, apakah kamu makan afrodisiak? Jika tidak, mengapa kamu bersikap begitu aneh? Aku berlatih keterampilan bela diri yang memiliki serangan balik, sekali dipaksa menggunakannya, serangan balik itu akan membuatku kehilangan akal. Xian tidak bisa mengatakan apapun tentang roh bela diri misterius itu, dan hanya menceritakan tentang amukan, sambil terengah-engah dia berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak bercanda, saudaraku, cepat, ikat aku, kalau tidak, aku pasti akan menjadi gila dan akan menjadi sama seperti Gu Jiange itu. Wajah Yang Mu berubah, dia dengan cepat menjawab, benarkah? Xian mengangguk lagi dan lagi. Kali ini, Yang Sue dan Li Feng'er juga mulai panik. Dari perubahan Xian, mereka dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dan tahu bahwa Xian tidak bercanda, lagi pula, mereka juga melihat Gu Jiange yang tiba-tiba menjadi gila. Baiklah, Yang Mu sangat tegas, dia dengan cepat terbang keluar dari naga berkepala 2 itu dan cincin ajaib di tangannya menyala, dan tiba-tiba rantai besi hijau muncul, rantai ini adalah harta rahasia tingkat jiwa dan dapat mengikat seorang prajurit alam nirvana. Apakah kamu benar-benar ingin mengikat dirimu sendiri? Ya, Yang Mu mengerutkan kening,
tidak mengatakan apa-apa dan mengikat Si Yan dengan rantai itu. Setelah diikat, aliran Qi yang mendalam di tubuh Si Yan tiba-tiba melambat, rantai itu melepaskan kekuatan penindas yang aneh, dan setelah diikat dengan rantai ini, Si Yan merasa seperti ada gunung besar yang menghancurkannya, bahkan bergerak menjadi sangat sulit, berbagai energi di dalam tubuhnya melambat, setelah diikat oleh rantai itu. Tidak apa-apa sekarang, Si Yan menggeram, di tubuh hantu iblis dia menutup matanya dan tubuhnya bergetar pelan, dia tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa. Yang Mu dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Tiba-tiba, aura jahat, gelap, keras dan negatif keluar dari tubuh Si Yan, kekuatan itu seperti pedang tajam, berkeliaran di dalam tubuh Si Yan. Mereka dengan jelas melihat bahwa kulit Si Yan mulai terbelah dan juga darah mulai mengalir keluar dari mulut dan matanya di bawah serangan balik. Kali ini Si Yan menyerap terlalu banyak kekuatan, serangan balik dari kekuatan sebesar itu juga sangat keras, bahkan tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Di bawah serangan balik itu, tubuhnya hancur dari dalam, urat-urat di tubuhnya bergetar dan beberapa bahkan putus. Keterampilan bela diri jahat macam apa yang dipraktikkan anak ini? Mengapa serangan baliknya begitu mengerikan? Li Feng'er menatap Si Yan. Dia hanya memiliki kultivasi langit kedua dari alam bencana. Namun, dia tanpa rasa takut diserang oleh 7 pedang Gulinglong, dia bahkan berhasil bertahan hidup darinya, ekspresi Yang Sue menjadi rumit. Seperti yang kau tahu, Gulinglong berada di peringkat ke-8 dalam peringkat kekuatan, hati pedang ilahinya adalah roh bela diri tingkat suci. Tubuh Li Feng'er bergetar. Dengan kata lain, jika dia menggunakan keterampilan bela diri jahat ini, maka dia bisa mengalahkanku. Feng'er, kau hanya memiliki kultivasi langit pertama dari alam bumi, ya, meskipun bakatmu luar biasa, tetapi jika Xiao Yanzi benar-benar ingin membunuhmu, dari kekuatan yang dia tunjukkan, mungkin ada kemungkinan itu terjadi. Yang Sue mengangguk. Li Feng'er menjadi terkejut. Setelah Yang Sue mengatakan itu, dia kemudian menyadari kekuatan Si Yan yang mengerikan, kemampuan untuk membunuh orang di atas wilayahnya sendiri benar-benar mengerikan. Sekarang aku semakin merasa bahwa kepala itu benar-benar bijaksana, sepertinya, benar-benar layak untuk menghabiskan 3 tetes darah abadi untuknya.